Perkenalkan, nama saya Francisco Beni Silitonga, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Patimura, akan melaksanakan PPL 2 dengan materi APBN di SMA Negeri 1 Bolang. Siap bersalam. Semua silakan duduk. Baik, kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa. Begitu untuk kelas kita dalam doa. Hadir bersama kita ya. Bagaimana? Pagi ini semuanya siap ya? Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak semua nih. Anak-anak ya. Dalam hal ini tentang APBN. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau di rumah tangga kalian tentu ada keuangan yang dihasilkan oleh, pasti ada saudara, pasti ada penghasilan ya Bang? Ya. Ayah pasti ada penghasilan masing-masing. Dari penghasilan tersebut disatukan menjadi penghasilan dalam rumah tangga. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini kalian bisa lihat di tampilan depan ini. Yang pertama, melalui pengamatan video peserta didik mampu menganalisis fungsi dan tujuan APBN dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan video peserta didik mampu menganalisis sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara dengan tepat. Nah, yang pertama fungsi dari APBN. Nah, lihat bahwa fungsi dari APBN yang pertama yaitu fungsi alokasi, yaitu sebagai salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsional anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pendanaan. Yang kedua fungsi distribusi. Distribusi berarti penyaluran, mendistribusikan anggaran, berarti dia menyalurkan anggaran. Dan fungsi yang berikut yaitu fungsi stabilisasi, menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Dan yang berikut fungsi otoritas, mengandung arti bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan tenaga negara. Semuanya berpusat pada APBN. Terus yang berikut fungsi perencanaan, yaitu mengalokasikan sumber daya
yang sudah direncanakan. Jadi dia mengalokasikan APBN sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pada APBN. Terus tujuan dari APBN yang pertama sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Yang berikut meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban. Yang berikut membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan yang kelima memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Yang berikut sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara yang pertama yaitu penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri melalui pajak. Penerimaan dalam negeri itu terlihat yang pertama itu adalah pajak. Pajak terlihat siapa? Pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak diperoleh dari mana? Berperoleh dari hasil sumber daya alam. Diperoleh juga dari laba badan usaha atau BUMN. Yang berikut jenis pengeluaran negara. Yang pertama itu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat terdiri atas dua, belanja atau pengeluaran rutin dan pengeluaran bulanan. Yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran bulanan. Terus ada belanja pemerintah dan daerah. Itu terdiri atas dana perimbangan. Dana perimbangan itu terdiri atas tiga, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Baik, supaya kalian lebih memahami, Pak Guru akan menampilkan sebuah video tentang APBN. Kasus COVID-19 dunia yang mulai menunjukkan penurunan. Benar, kondisi pandemi global terus membaik, tidak terkecuali Indonesia. Sekarang hampir semua negara telah menerapkan restriksi minimal. Dengar-dengar negara-negara banyak yang mengalami inflasi, harga komoditas global masih tidak stabil, ekonomi dunia juga melambat. Kalau begini, kondisi ekonomi Indonesia tahun 2023 bakal gimana ya? Iya, jadi risiko yang kita hadapi sekarang udah bergeser dari pandemi ke gejolak ekonomi global. Tapi tenang aja, pemerintah kan udah siapin APBN untuk tahun 2023. Emangnya APBN itu apa sih? APBN merupakan salah satu alat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya APBN, rencana dan sasaran pembangunan selama 1 tahun dapat terlaksana dengan baik. Gampangnya, APBN merupakan uang rakyat yang dikumpulkan dan dibelanjakan oleh pemerintah. Terus, apa rencana pemerintah untuk APBN tahun 2023? Nah, di tahun 2023 mendatang, APBN memiliki tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menyusun APBN dengan memperhatikan prediksi kondisi ekonomi tahun depan atau biasanya disebut asumsi makro. Dengan asumsi tersebut, pemerintah memperkirakan pendapatan negara tahun 2023 sebesar 2.463 triliun rupiah. Kok bisa? Soalnya, selain perekonomian kita yang kuat di situasi saat ini, sistem perpajakan juga semakin baik. Selain itu, kombinasi dari basis penerimaan negara dan kepatuhan yang meningkat membuat kita optimis. Oh gitu ya. Terus APBN 2023 mau dibelanjain buat apa? Jadi, belanja negara rencananya akan sebesar 3.061,2 triliun rupiah. Dibelanjainnya buat kualitas SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau. Sehingga anggaran negara ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal. Untuk meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mewujudkan SDM
sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrim, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun. Untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp179,75 triliun. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung transformasi ekonomi, anggaran infrastruktur berjumlah Rp392 triliun. Untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan, anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp95 triliun. Anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan digitalisasi sebesar Rp28,4 triliun. Sedangkan dana transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar Rp814,7 triliun untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal dan harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. APBN 2023 tentu terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian. Namun, APBN 2023 jelas akan terus diuji dengan gejolak ekonomi yang tidak mudah. Oleh karena itu, kebijakan APBN 2023 optimis namun tetap waspada. APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal pelaksanaan APBN. Baik, setelah kalian mendengar video, apakah ada yang mau bertanya tentang video ini? Sesuai dengan video yang kalian dengar, APBN digunakan untuk pembangunan infrastruktur. APBN digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dalam bentuk pembangunan gedung-gedung, ya, pembangunan jalan-jalan, atau gedungnya dalam bentuk gedung puskesmas, gedung sekolah, itu adalah infrastruktur. Baik, masih ada yang lain? Ada Pak. APBN itu diperoleh dari uang masyarakat dalam bentuk pajak. Oh iya, nah APBN itu diperoleh dari uang masyarakat dalam bentuk pajak. Pajak yang diberikan oleh masyarakat itu digunakan sebagai APBN. Baik, masih ada lagi tentang video tadi. Ada saya Pak. APBN dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. APBN juga meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Anggaran yang digunakan untuk pendidikan. Dengan diselenggarakan pendidikan berarti dapat meningkatkan sumber daya manusia. Di APBN itu ada anggaran untuk pendidikan. Baik, mungkin masih ada lagi? Tidak lagi. Ada lagi ya? Oke. Baik, selanjutnya aku akan memberikan kalian lembaran kerja usaha diri atau KPD untuk kalian diskusikan secara bersama. Nah, untuk kelompok kalian bisa lihat nama-nama yang ada di slide kita. Satu korban sudah dibagi kelompok, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 5. Berdasarkan nama-nama ini kalian ke kelompok masing-masing untuk kalian diskusi bersama. Oke, silakan.
penilaian keterampilan pada saat diskusi dan keterampilan pada saat kalian presentasi. Nah, penilaian pada saat diskusi. Diskusi yang dinilai kerjasama, kemampuan menjelaskan, dan kemampuan memberikan jawaban. Dan penilaian pada saat kalian presentasi. Yang dinilai bagaimana sistematika prestasinya, penggunaan bahasanya, dan kemampuan memberikan jawabannya. Baik, sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah. Oke. Baik. Kalian sudah mengerjakan tugas yang diberikan, LKPD yang diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian hasil diskusi, yaitu presentasi dari kelompok 1. Lanjutkan Pak untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, kelompok lain perhatikan ya. Ya. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya satu. Setelah mengamati artikel di atas, analisislah fungsi dari APBN. Jawaban: sebagai fungsi distribusi karena APBN digunakan sebagai sektor atau kelompok masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Nomor 2, setelah mengamati artikel di atas, analisislah tujuan dari APBN. Jawaban: tujuan APBN yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Nomor 3, setelah mengamati artikel di atas, analisislah jenis-jenis penerimaan negara dan pengeluaran negara. Jawaban: jenis penerimaan negara yaitu bersumber dari pajak, non-pajak, dan hibah. Nomor 4, setelah mengamati artikel di atas, analisislah jenis-jenis pengeluaran negara. Jawaban: jenis pengeluaran negara yaitu pemberian anggaran peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan miskin. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Bagi teman-teman yang belum mengerti atau ingin mengajukan pertanyaan, sekarang diberi kesempatan. Saya ingin bertanya. 1. Jelaskan contoh maksud dari APBN fungsi sebagai distribusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan maksud dari APBN fungsi sebagai distribusi. APBN distribusi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama daerah yang memiliki tingkat pelayanan kesehatan yang rendah. Contohnya pembangunan puskesmas, distribusi obat-obatan, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Demikian jawabannya, apakah sudah pas? Sudah. Pas. Apa masih ada teman-teman yang lain yang ingin
Kedua, menyampaikan hasil diskusi gimana teman? Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Kami akan membacakan hasil diskusi kan. Kami Selamat pagi. Selamat pagi. Pertanyaan nomor 1. Setelah mengamati artikel di atas, analisis fungsi dari APBN. Jawaban: sebagai fungsi alokasi artinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta mengalokasikannya sesuai dengan sasaran yang dituju. 2. Setelah mengamati artikel di atas, analisislah tujuan dari APBN. Jawaban: APBN bertujuan untuk pencapaian pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, setelah mengamati artikel di atas, analisislah jenis penerimaan negara dan pengeluaran negara. Jawaban: penerimaan negara bersumber dari pajak, non pajak dan hibah. 4. Setelah mengamati artikel di atas, analisislah jenis pengeluaran negara. Jawaban: pengeluaran negara dengan memberikan subsidi atau pertolongan kepada keluarga miskin. Dan baik jika teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya jelaskan maksud dari pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pihak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintahan dan pengelolaan pajak yang baik dapat berkontribusi positif terhadap penerimaan negara. Apakah jawabannya sudah jelas? Jika teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilakan, atau tidak kami tunggu hasil presentasi kami. Baik, bisa bertanya? Oke, kita tepuk untuk kelompok 2. Baik, kalian telah mengerjakan LKPD dengan baik, sangat luar biasa. Semua telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi di APBN terdiri atas beberapa fungsi, fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, ada fungsi perencanaan, ada fungsi otoritas. Terus APBN juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Terus APBN berfungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Terus ada lagi sumber penerimaan APBN, itu terdiri dari sumber penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan luar negeri. Terus sumber penerimaan dalam negeri dalam bentuk pajak, dalam bentuk pajak, dan sumber penerimaan negara non pajak dan penerimaan negara dalam bentuk hibah. Terus pengeluaran negara terdiri atas apa? Pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Selanjutnya kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Kalian akan mengerjakan tes akhir. Tes akhir ini dalam bentuk 3 kata. Kerjakan secara
Saudara masih siap? Sudah semua? Sudah. Oke, silakan mabuk. Selanjutnya kalian menyampaikan perasaan kalian kemarin dari sidang proses pembelajaran kita hari ini, mulai dari awal masuk sampai dengan terakhir apa yang kalian rasakan. Nah, Pak Guru sudah menunjukkan kertas ini. Kertas ini kalian menuliskan perasaan kalian di kertas ini ya. Baik, sudah semua? Sudah semua hasil refleksinya? Baik. Nah, demikian pertemuan kita hari ini hanya sampai di sini. Kita bertemu kembali di pertemuan berikut dengan materi APBD. Selanjutnya ketua kelas kemudian kita mulai. Ya Bapak, terima kasih karena telah menyertai kami selama pembelajaran ini. Terima kasih juga karena telah menyertai kami dalam kelompok berdiskusi dan menyampaikan hasil presentasi kami. Ya Bapak, kiranya Engkau selalu